Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi seorang pengelana yang selalu berjalan dari satu kota ke kota lain. Tiba-tiba satu hari itu begitu teriknya matahari, begitu panasnya matahari, tapi perjalanan masih begitu jauh. Belum tiba di tujuan karena begitu terik matahari, dia kelelahan. Bekal yang dia bawa juga sudah habis. Air minum, makanan yang telah dia sediakan juga telah habis. Padahal perjalanan masih jauh. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah pohon besar, pohon beringin, dan di tengah teriknya matahari dia kemudian berhenti dan beristirahat di bawah pohon itu. Tapi dia masih kehausan, dia masih terasa lapar, dan dia melihat pohon itu dan bergumam dalam hatinya berkata, gimana sih Tuhan ini? Pohon begini besar, masa buahnya kecil-kecil? Pohon begini besar, kenapa buahnya hanya kecil-kecil? Seandainya Tuhan membuat pohon ini memiliki buah yang besar seperti pohon durian, maka orang-orang akan selalu berteduh di bawahnya. Maka orang-orang tidak akan lagi kelaparan atau kehausan ketika sedang dalam perjalanan. Saya suku-suku di rohana puasa mah. Alam ini lu jadi ibadah ujungna nengulung nama. Tapi dia hampir tertidur, dia hampir terlelap. Tiba-tiba jatuh satu butir buah beringin ini ke kepalanya. Topui bana mangangkat, topui bana mangalumpat, pintor didoki bana mah. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ampun nah makoto hitau namang inang kuasa ke bisomoni hidup ibadah. Napi tertokudo di mayakon ibadah absura bali boras neso buah dunia debutu uluna bersebut dia pada ibadah kan itu. Kalian dan itu habe geleng-geleng di bahaya borasnya. Debu itu si bajuju barang pola buah. Karena memang pada dasarnya diciptakan tumbuhan itu ada yang memang dari buahnya yang mau dihasilkan, ada memang yang hanya sebagai tempat berteduh, hanya sebagai tempat untuk penyerapan air dan lain sebagainya. Dan serta merta HP seluruh ini soal tadi pikirin jolmai ternyata. Bapak Ibu Saudara, bagi sebahagian orang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa yang membingungkan, apalagi bagi para kaum intelek. Puasa Allah di sana sisi data-data tidak lengkap dituliskan dalam keempat Injil tersebut. Data-data tidak jelas. Bagaimana kejadiannya? Pukul berapa terjadinya, bagaimana prosesnya, dan siapa yang melihat. Keempat Injil tidak ada menuliskan tentang itu. Apalagi tentang saksi mungkin sangat perlu untuk mendukung kebenaran kisah itu, untuk mendukung kebenaran dari peristiwa itu. Tapi itu pun tidak dituliskan oleh keempat Injil. Yang selalu kita temukan Bapak Ibu Saudara, dari keempat Injil yang menuliskan kisah Yesus, pagi-pagi benar Maria dan saudara-saudaranya datang ke kuburan. Sebagai penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus.
Ketika sampai di kuburan, mereka mendapati batu penutup kuburan sudah terbuka. Dan ketika mereka masuk, mayat sudah tidak di situ. Yang mereka temukan hanyalah 2 orang malaikat Allah. Dung nama katai penasidan doho suruh-suruani juga tidak diketahui, tidak dijelaskan Yesus telah bangkit pada hari ini, jam segini, begini kejadiannya dan lain sebagainya. Hanya ada satu pesan yang selalu diberitakan. Mengapa kau mencari yang hidup di antara orang mati? Kalau pikiran kita mungkin berkata, bukankah sebaiknya malaikat itu menjelaskan kepada mereka supaya mereka juga menyampaikan bisa dengan konkret, supaya mereka memberitakan juga bisa lebih real, lebih kelihatan nyata. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah bagi sebahagian orang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu membingungkan. Tapi sejujurnya Bapak Ibu, dan ternyata disitulah juga letak kebenarannya. Dan kita menjadi tahu bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan untuk dimengerti, bukan untuk dipahami manusia, tetapi untuk diaminkan di dalam hidup ini. Bukan untuk dimengerti, bukan untuk dipercayai, tapi bukan untuk dimengerti atau dipahami, tapi untuk dipercaya dan diaminkan di dalam kehidupan ini. Benar bahwa Yesus telah bangkit. Hanya itu saja ternyata. Tidak ada yang lain yang dituntut. Dan kalaupun agak sedikit membingungkan, ya memang disitulah letak kuasa kebangkitan itu. Dan kalaupun seperti berlawanan dengan logika berpikir kita, maka disitulah letak kuasa iman itu, kuasa kebangkitan itu, kuasa Allah itu menyempurnakan segalanya bagi orang-orang yang percaya. Sama seperti yang dialami Thomas. Walaupun mereka sudah berjumpa, bertemu dengan Tuhan Yesus, juga masih tidak percaya. Dia baca Wida, masih Thomas, bukan? Alanido di Tuhan Yesus di Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Matua mahakana persea adipe sodiida. Atau melosononido situasinya Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau kita petik dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus? Apa yang mau kita ambil yang menjadi bekal kehidupan kerohanian kita terlebih? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu bukan peristiwa manusiawi atau duniawi, tapi adalah peristiwa ilahi. Bukan peristiwanya yang mau kita lihat di dalamnya, tapi pesannya lah yang mau kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Peristiwa itu adalah peristiwa ilahi. Sampai kapanpun, sampai dimanapun manusia berusaha memahaminya dengan logika, dengan pikiran, tidak akan pernah ketemu bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Untuk itulah bagi manusia bukan peristiwa itu yang menjadi titik pentingnya,
tapi adalah pesannya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Sederhana yang domonon ni suruh-suruhan ni ngasalah tempat to kawan, ngasalah kamar ko dan iso duluan muibana. Bukan di sini tempatnya, karena Dia telah bangkit. Ibadah pula suku manginan puasa sama Dia, cara bagaimana kejadiannya dan lain sebagainya. Allah tonaibe pesan itu pun juga ini berhubungan dengan bagaimana peristiwa ilahi tadi mau dikumandangkan di dalam hati dan iman setiap percaya. Pesan itu juga bukan untuk ditanya bagaimana dan kapan, tapi bagian mulai yang harus kamu hidupi. Pesan itu telah disampaikan kepadamu, benar, Yesus telah bangkit. Maka iman dan aminkanlah di dalam kehidupanmu. Itulah yang menjadi bagian kita, karena di balik pesan itu, di balik penerimaan itu akan firman Tuhan. Maka disitulah kuasa Allah akan bekerja menyempurnakan segala pesan-pesan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya jangan salah tempat iman itu Bapak Ibu. Supaya jangan salah tempat apa yang kita pahami, kebenaran-kebenaran firman itu di dalam hati setiap manusia. So dulu-dulu sedangkan itu ay urusan dan doha-roa manukun mangat si bohabo gabi somono di topa di bapak kadang urusan nih ulang na satu mulutun di topa Tuhan isomoni bahasa berpoma adom dalam pulang istirahat mangalinggomiho siang hos nyari ibahan melatih rumah. Agak boleh sulit kita, tapi apa ini? Undang-undang jadi ini non hapur kan ini. Karena kita yakin berbicara tentang hidup ini juga Bapak Ibu, tidak serta-merta semuanya dikendalikan dan ditentukan sama seperti apa yang kita pikirkan. Manusia hanya bisa merancang, tapi Tuhanlah yang menentukan. Barulah menjadi bagianmu. Baru waktu hartai pasti kopon. Nah, sinakapan doa. Sama seperti Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan dunia saat ini, tuntutan, banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, pekerjaan yang begitu berat. Dia lelah, dia frustasi, dia jenuh, akhirnya dia pergi happy-happy, goro-goro inna bersama para ladies ditemani dengan minuman-minuman. Dia mau mencari ketenangan indah. Kan sudah salah kamar, kan sudah salah tempat. Molo neng mangalului ketenangan do, molo neng mangalului solusi do, molo neng mangalului kedamaian do, di dia do. Bangulah kau tujabu, tinggal hati dijadi. Romo tu bagas jor, martanya ku pasahat dan walu kebutuhan. Isi baru dapat solusi, isi baru dapat pahadakeon hasonangan miroha. Bukan mencari di tempat yang salah,
bukan mencari di tempat yang lain, tidak akan pernah ketemu. Beri nambah masalah nama Tuhannya kali. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban hidup yang begitu berat. Lau tudonganna, surhat tudonganna, apalagi serta kita tu ingatani hal. Kan sudah tidak pada tempatnya. Ada masalah baru di keluarga, bercurhat sepuas-puasnya, doa katalan asih. Isi juga solusi, juga jalan keluar. Jadi negara Homon tadi sona menginang bahwa sesuatu itu akan menjadi baik, akan menjadi benar ketika semuanya berjalan pada tempatnya. Tapi kalau salah, itu akan menjadi sumber masalah bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang menginginkan supaya kehidupan yang lebih baik. Banyak orang menginginkan kehidupan yang lebih baik lagi, tapi dia tidak menghargai pekerjaan yang ada padanya. Ujungnya tidak semangat bekerja, ujungnya dipecat. Bidokmah nabohado Tuhano, nabohado dan ada doho takalana asing. Mulut nengtingkan lupa duluan, banan di hari kotor di lam dibatin ke mana ulang-ulang. Itu apa yang telah diberikan Tuhan dikerjakan dengan baik. Selebihnya itu urusan Tuhan untuk menyempurnakannya. Selebihnya itu bagian Allah untuk memperlengkapinya. Sadok naga beja berdingoluan, badiulah pembadoh dengan dihasabak pembadoh dengan asini. Ada Tuhan yang bekerja menyempurnakannya. Ada Tuhan yang berkuasa. Sama seperti berbicara tentang kematian, kebangkitan Kristus Yesus. Ini bukan untuk dimengerti bagaimana dan lain sebagainya, karena pikiran manusia tidak akan pernah sanggup untuk memahami peristiwa-peristiwa ilahi. Tapi apa yang telah dipesankan kepada kita, maka aminkan dan imanilah itu di dalam hidupmu. Itu yang menjadi bekalmu menjalani kehidupan ini, menambah sukacita, memperbaiki kehidupan ini. Peristiwa kebangkitan. Selesai dari dotonana, iya benar, Kristus telah bangkit. Ani ta'amit pemedi bagasa rohata, tahamulatehum di bagasa wanita. Yang pertama yang mau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara adalah pesan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini karena Ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Pesan yang begitu indah, pesan yang bisa mengubah kehidupan, pesan yang bisa mengangkat kehidupan, pesan yang bisa mewujudkan segala harapan, pesan yang bisa merubah ketakutan, membuang segala kekhawatiran, pesan yang bisa mengarahkan kehidupan kita ini kepada yang lebih baik. Pesannya, hidupilah, syukurilah, nikmatilah kebangkitan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, napa dua kita jalo tonai dari bayi, apok songonak kasih siape, dus dunuai di pasah kita, apok berita homa berita haluang.
Kepada siapa? Kepada murid-murid, juga kepada semua orang. Saudara-saudara, peristiwa atau cerita tentang tugas persuruan di halak kita hendak sama mengalami kita. Bagi orang yang tidak mengerti akan Injil, maka dia tidak akan pernah percaya tentang kisah ini. Tapi bagi mereka yang mengenal Kristus, bagi mereka yang mengenal firman Tuhan, maka mereka akan percaya akan kisah ini. Ane dohono tadi siamang nang kehidupan kita ini, dunia ini ibarat seperti tanah. Ibarat seperti tanah. Dan suatu pasti doa dan tumbuh di bagasannya. Dan suatu pasti akan ada tumbuhan yang tumbuh di dalamnya, di atasnya. Tapi pertanyaannya, tumbuhan yang bagaimana yang hidup, yang tumbuh di dalamnya? Bukankah lebih baik ketika tanah ini, ketika kita sudah bersihkan, ketika kita sudah berikan, kita tanami juga sesuatu yang baik, yang bisa menghasilkan, yang bisa berguna, bahkan memberi pertumbuhan. Dunia ini ibarat seperti tanah. Tidak kita tanami pun akan tumbuh tumbuhan, tapi akan lebih indah, akan lebih baik, lebih berguna kalau tanaman yang baik juga lah yang kita tanam di dalamnya. Karena itulah yang menjadi impian kita. Karena itulah yang menjadi visi misi dari Injil Kristus. Peristiwa kebangkitan ini juga mau mengajak setiap orang supaya dunia ini juga bisa merasakan sukacita itu. Dunia ini, keluarga kita, anak-anak, masa depan kita juga berharap firman ini nanti diberitakan sampai kepada kehidupan mereka nanti. Manusia akan tetap selalu ada, Bapak Ibu. Selama dunia ini ada, manusia akan tetap ada. Selama dunia ini ada, manusia akan tetap seperti apa yang kita alami saat ini. Permasalahan seperti tanah tadi. Tidak kita tanam pun akan tumbuh tumbuhan apapun itu di dalamnya, di atasnya. Tapi alangkah lebih baik, alangkah lebih indah kalau kita tanam tumbuhan yang baik, yang berguna, yang mampu menopang, mampu menunjang kehidupan manusia. Apapun ceritanya, manusia ini akan tetap seperti ini. Pengkhotbah mengatakan generasi yang satu habis, akan datang generasi yang berikut. Tapi permasalahannya bagaimana supaya jangan semua menjadi sia-sia. Maka peristiwa kebangkitan ini, pesan yang telah diterima tadi, ini juga harus sampai kepada mereka. Ini juga harus ditanam di dalam kehidupan mereka. Ini juga harus diberitakan supaya nilai-nilai kebaikan yang hadir dalam kehidupan ini. Tidak ada kita tanam pun tumbuhan akan tumbuh di atasnya. Tapi alangkah lebih baik kalau tumbuhan yang berguna, yang bisa menopang, yang bisa menunjang kehidupan ini, yang kita tanam di dalamnya, supaya tetap terjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai sukacita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan ini hanya dengan satu kata bisa kita pahami,
aminkan hidup di dalam hidupnya. Tuhan benar-benar telah bangkit. Tuhan Yesus benar-benar telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus telah benar-benar mengalahkan dosa, mengalahkan segala kejahatan di dunia ini. Tidak akan berkekuatan lagi, tidak akan bisa lagi mengajak manusia itu untuk hidup di dalam kegelapan. Maka aminkan dan imanilah itu di dalam kehidupan kita, karena hanya itulah yang akan membuat kita menjadi lebih sempurna di dalam kuasa Roh Allah. Amin.